Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada MK Jurnalistik dan Publistik. Hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Nuraini, Abdul Hakiki, saya sendiri, dan Ibnu Habibi akan menjelaskan mengenai tentang penulisan berita. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas itu mengenai pengertian dan jenis berita yang akan dijelaskan oleh Ayu Nuraini. Kemudian yang kedua, unsur dan nilai berita yang akan dijelaskan oleh Ibnu Habibi. Dan yang terakhir selanjutnya itu struktur naskah berita yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun yang pertama mengenai pengertian dan jenis berita akan dijelaskan oleh Ayu Nuraini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini, yaitu mengenai pengertian berita dan jenis-jenisnya. Oke, langsung aja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang pengertian berita. Apa sih berita itu gitu kan ya? Berita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu write, atau dalam bahasa Inggris disebutnya write, yang artinya ada atau kejadian. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berita itu biasanya disebut dengan warta. Nah, warta ini tuh udah gak asing lagi kan di telinga kita sering yang mendengar yang namanya warta. Nah, menurut KBBI sendiri berita itu apa ya? Berita menurut KBBI adalah laporan mengenai kejadian yang sedang hangat diperbincangkan di halayak umum. Seperti itu. Jadi berita itu kejadian yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di halayak umum, seperti yang kemarin tentang UU Cipta Kerja gitu kan ya. Semua media meliput tentang hal itu, baik media koran, televisi, internet, dan lain-lain, semuanya meliput tentang UU Cipta Kerja karena emang yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di halayak umum itu ya tentang UU Cipta Kerja tersebut. Seperti itu. Jadi berita itu laporan mengenai kejadian sesuatu yang sedang hangat dibicarakan di halayak umum. Lalu apa sih pengertian berita dalam jurnalistik? Nah, dalam jurnalistik itu berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, atau penting bagi sebagian besar halayak, baik melalui media massa, terus surat kabar, televisi, internet, radio, dan lain sebagainya. Jadi dalam jurnalistik ini berita lebih kepada medianya gitu, media yang meliputnya apa saja gitu, entah itu media massa atau televisi atau radio, di mana tempat berita itu disebarkan ke halayak umum seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis berita. Nah, di sini jenis-jenis berita ada 7. Yang pertama ada straight news report atau yang disebut berita langsung. Jadi berita ini berita yang ditulis dengan singkat, padat, jelas. Tidak perlu memakan banyak waktu dalam menulisnya karena emang bahasa yang digunakannya juga singkat, padat, dan jelas gitu. Terus berita ini juga lebih banyak diminati karena dalam
memahaminya tidak perlu banyak berpikir karena sudah sangat jelas gitu. Terus yang kedua itu ada Deep News Report. Apa sih Deep News Report? Berita yang mendalam. Jadi berita ini sebenarnya beritanya sudah ada, kemudian di Deep News Report ini diperdalam lagi mengenai fakta-faktanya, apapun yang ada di dalamnya diperdalam lagi sehingga disebut dengan Deep News Report. Terus yang ketiga itu ada Comprehensive News Report atau berita komprehensif, artinya berita yang berisi laporan mengenai fakta dan suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh, seperti itu. Yang keempat ada Future Story. Nah, Future Story ini menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada style, penulisan, dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan. Jadi Future Story ini lebih pada kayak memperhatikan segi humornya gitu, bukan informasinya, sehingga lebih menarik. Jadi ketika dipublikasikan beritanya, orang-orang itu biasanya lebih memilih membaca yang menarik. Nah, disinilah Future Story berperan gitu. Terus ada Interpretative Report. Artinya berita interpretatif, berita yang dikembangkan dari straight news dengan tambahan komentar dari narasumber yang berkompeten. Nah, tadi udah dijelaskan kan bahwasanya straight news itu berita yang langsung. Nah, di sini di interpretative report, berita tersebut ditambahkan dengan komentar-komentar orang yang berkompeten. Misalnya berita tentang pembunuhan. Di sini kan pasti ada yang namanya saksi gitu. Nanti ditambahkan komentar-komentar saksi tersebut, seperti itu. Terus selanjutnya ada investigative reporting atau berita investigatif. Berita ini ditulis berdasarkan hasil penyelidikan wartawan. Seperti halnya polisi melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus. Jadi investigatif ini lebih kepada kayak wartawan datang langsung gitu untuk menyelidikinya. Kemudian setelah terkumpul data-datanya baru dipublikasikan, seperti itu. Terus yang terakhir ada editorial writing. Artinya penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum. Tuh. Nah, editorial writing ini biasanya lebih kepada berita yang dapat mempengaruhi opini-opini bagi orang lain gitu. Jadi berita ini dibuat supaya dapat perhatian atau menarik orang untuk berpendapat mengenai segala sesuatu yang sedang terjadi atau segala yang sedang hangat diperbincangkan di halayak umum, seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang jenis-jenis berita dan pengertian berita. Materi kali ini mengenai nilai dan unsur berita akan disampaikan oleh saya sendiri, Ibnu Habibie Hidatullah. Mengenai nilai berita merupakan sebuah patokan yang harus dijalankan oleh seorang wartawan atau reporter, yang mana patokan tersebut harus mengacu pada komponen-komponen yang ada nanti di bawah ini. Menurut Yani Yosef, dibagi terdapat 3 nilai berita. Yang pertama itu penting. Kata penting itu mengandung 2 makna. Yang pertama mengenai
orang penting atau pihak yang terlibat dalam berita tersebut itu merupakan orang-orang yang berpengaruh dan juga peristiwa penting. Selanjutnya itu menarik. Menarik ini merupakan kriteria umum nilai berita yang menjadi acuan oleh para jurnalistik, wartawan, dan editor, yang bisa menjadikan sebuah berita ini booming atau terkenal lebih luas lagi. Lalu aktual. Aktual ini merupakan sebuah kecepatan atau informasi yang didapat itu secara akurat dan dengan cepat. Ya, selanjutnya mengenai unsur berita. Unsur berita itu sendiri merupakan komponen utama atau pokok-pokok informasi yang terkandung, termuat, atau yang bisa kita ketahui dari 5W1H. Yang mana 5W1H itu sendiri terdiri dari apa yang menjelaskan peristiwa yang menjadi inti berita, lalu di mana menjelaskan lokasi peristiwa terjadi, lalu kapan menjelaskan waktu peristiwa terjadi, siapa menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi, bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa tersebut. Ya, selanjutnya yaitu mengenai struktur naskah dalam berita. Kita semuanya mengetahui bahwa berita itu ditulis dengan menggunakan rumus 5W plus 1H agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknis jurnalistik. Artinya di mana berita itu disusun dalam pola yang baku dan mudah dipahami oleh si pembaca, pendengar, baik ataupun pemirsa. Dalam penulisan sebuah berita itu ada beberapa langkah yang harus menjadi acuan bagi si penulis berita. Adapun langkah-langkah tersebut, yang pertama tentukan headline. Headline atau judul berita adalah bagian terpenting dari sebuah berita. Karena merupakan bagian yang terpenting, maka bagian ini juga merupakan bagian tersulit dalam proses penulisan berita. Adapun syarat-syarat dalam penulisan judul berita itu ada 6. Yang pertama harus provokatif, yang kedua singkat padat, yang ketiga relevan, yang keempat informal, dan yang kelima representatif, dan yang keenam merujuk kepada bahasa baku. Itu yang pertama. Langkah selanjutnya yaitu dalam pembuatan berita yaitu foto dokumentasi peristiwa. Setelah kita mendapatkan judul, maka gambar atau foto peristiwa atau ilustrasi yang relevan kita juga harus ada. Semuanya harus berkaitan dengan peristiwa yang kita beritakan. Itu merupakan agar si pembaca berita lebih meyakinkan dari berita yang dibacanya. Selanjutnya itu deadline, baris tanggal, tempat menulis atau tempat kejadian. Dalam penulisan berita itu kita kasih deadline dalam berita tersebut agar si pembaca mengetahui tempat dan siapa yang mempublikasikannya. Itu yang ketiga. Yang keempat selanjutnya yaitu lead atau teras berita. Menulis lead paragraf harus memasukkan minimal 4W. Yang pertama itu what, apa yang terjadi, peristiwa apa. Yang kedua what, yang berarti siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau pelakunya. Baik itu korban, saksi, panitia, pembicara ataupun audiens. Yang ketiga yaitu where, di mana kejadian tersebut atau tempat peristiwa tersebut. Yang keempat itu when, kapan kejadian itu terjadi, dan mengenai hari ataupun tanggal. Selanjutnya itu body text atau tubuh berita. Badan berita berisi fakta atau kutipan yang mendukung lead berita, termasuk menyebutkan sumber
pemberi informasi berupa data why, mengapa, dan data how, bagaimana. Data tersebut kemudian ditulis dalam bentuk kalimat langsung dan tak langsung agar atau kutipan itu merupakan rincian dan dapat dilengkapi memperjelas fakta atau data yang disuguhkan dalam lead berita. Selanjutnya yang terakhir dalam langkah-langkah pembuatan berita yaitu leg berita. Pada akhir penulisan kaki berita, kutipan-kutipan penjelas dan dapat ditambahkan informasi lain yang memperjelas atau menambah informasi terkait bagi pembaca. Tambahan informasi tersebut menggunakan kalimat tak langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Adapun jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.